Halo teman-teman, di kesempatan kali ini aku mau bahas salah satu beasiswa Korea Selatan yang aku pernah bahas dulunya di list beasiswa Korea Selatan lain selain GKS. Jadi ini beasiswa dari Fondasi POSCO, salah satu perusahaan di Korea sana. Dan ini memang rutin tahunan, jadi mereka kebetulan buka. Sayangnya khusus buat Natural Science and Engineering sih. Cuman nggak ada salahnya kalian juga lihat kesempatan ini. So, kayak gimana beasiswanya? Yuk simak setelah yang satu ini. Ya, jadi setelah GKS berlangsung, sekarang ada beasiswa yang lagi buka dan akan tutup akhir bulan April nanti. 21 April kalau nggak salah tepatnya, dan kalian masih punya cukup banyak waktu untuk mempersiapkan ini. Persyaratan dokumennya sendiri nggak terlalu susah, dan semuanya ini berbasis langsung di websitenya. Jadi, kayak gimana sih beasiswa POSCO ini, kemudian hal apa aja yang perlu diperhatikan, yuk kita langsung pergi ke websitenya aja. Ya, jadi kurang lebih ini si websitenya si POSCO itu. Jadi bisa kalian sendiri nih notification pengumumannya diumumkan tanggal 25 Februari sih sebetulnya. Nah, kan di sini kan sudah jelas-jelas ada tertulis ya bahwa memang mereka ini akan hanya menyeleksi kandidat-kandidat yang akan masuk untuk Natural Science dan Engineering. Kayak gitu, dan jumlahnya yang terpilih. Jadi beasiswa ini hanya akan menyediakan 10 tempat. Memang agak terbatas, tapi ya sudahlah kayak gitu. Kalian coba-coba aja, nggak ada salahnya. Toh juga nggak berbayar kan? Disuruh ngecek announcement yang dari 2 Maret ya ada harusnya itu akan, kalau misalkan keterima beasiswanya akan langsung studi kurang lebih nanti musim gugur 2022. Jadi tahun ini juga akan langsung studi. Sedangkan kalau misalkan nanti POSCO akan buka sekali lagi, jadi memang POSCO ini buka 2 kali setahun, dan nanti yang kedua kalian akan bisa studi kurang lebih musim semi tahun 2023, jadi awal 2023 kurang lebih kayak gitu ya. Jadi ini pengumumannya di sini kayak gitu ya, yang ini kayak gini kan. Jadi memang buat teman-teman yang akan berencana untuk kuliah di Korea musim gugur, jadi kurang lebih bulan Agustus, September, Oktober 2022 ini, tahun ini, yang di bidang Natural Science dan Engineering kayak gitu kan, harus warga negara Asia kayak gitu ya. Jadi untuk yang S2 beasiswanya tuh mengcover 4 semester, dan S3 mengcover ini uang sekolah untuk 6 semester, jadi sampai full. Tapi untuk living expense-nya, untuk uang hidupnya cuma di cover selama 2 tahun aja. Gimana kelanjutan kalian setelah itu ya kalian harus mengusahakan sendiri kayak gitu ya. Jadi untuk S3 ya gitu sih ya. Kemudian ada beberapa benefit lainnya seperti asuransi, kemudian uang datang ke situ, settlement, kemudian uang les bahasa Korea, dan kawan-kawan. Kemudian juga dapat kesempatan untuk internship dan kawan-kawan kayak gitu ya. Jadi ada tombol sangat besar sekali, bisa kalian lihat dengan mudah. Kalau misalkan kalian macet nih ya, kalian akan dihadapkan pada form aplikasinya. Ada beberapa dokumen yang harus dikumpulkan, kayak application form, statement of purpose, jadi kalian bikin essay juga. Recommendation letter, ada template-nya harusnya. Kemudian certificate. Kalau misalkan kalian masih ongoing ya S1-nya. Ini berarti bisa. Kenapa? Karena ada certificate of enrollment. Kalau misalkan ada enrollment nih, berarti kalian yang masih S1 bisa membuktikan diri bahwa aku akan lulus nanti misalkan bulan Juli kayak gitu. It's okay. Berarti buat teman-teman yang lagi skripsi boleh coba. Kemudian kalau misalkan kalian sudah lulus ya kasihnya ijazah. Kalau misalkan kalian sudah bekerja, kasih bukti pekerjaan, transkrip, sertifikasi bahasa, dan citizenship dokumen. Nggak ada keterangannya, berarti KTP ada kemungkinan bisa. Seharusnya sih kayak gitu. Untuk jadwalnya, penutupannya 21 April kayak gitu. Interviewnya bulan Juni dan pengumumannya bulan Juli. April, Juni. Lumayan cepat kayak gitu ya. Jadi kita langsung aja lihat di sini atau ada. Oke. Kita lihat dulu formnya. Ada apa aja sih di formnya? Oke, jadi di sini checklistnya ada berapa hal yang perlu checklist. Application formnya sendiri ini, statement statement of purpose, recommendation letter 2, kemudian ijazah, transkrip. Kalau misalkan kalian lulus S2 berarti ya hal yang sama untuk S2 kayak gitu. Kemudian sertifikat bekerja kok ini opsional, jadi kalau misalkan fresh graduate juga silahkan melamar kayak gitu kan. Oke, jadi dokumen kewarganegaraan. Untuk topik sama bahasa Inggris opsional, lumayan menguntungkan kayak gitu. Cuman ya karena beasiswa ini kompetitif ya ada baiknya kan mengumpulkan yang ada sertifikasinya sih kayak gitu. Kemudian kalian harus mengindikasikan mau apply yang mana kayak gitu.
Kemudian ini apa namanya, kapan, berarti kalian isi yang fall semester ini kan, univ mana, departemen apa, dan bla bla bla, kan isi dan sesuaikan dengan apa namanya, ketersediaan yang ada di univnya. Ada pilihannya kan, kalian bisa memilih univ manapun di Korea gitu. Jadi gak ada batasan mau privat, mau swasta, mau publik atau apapun terserah kayak gitu. Oke. Jadi MBA nggak boleh, kemudian night school nggak boleh, program-program short term nggak boleh, dan distance learning nggak boleh. Jadi yang remote learning berbasis online juga nggak boleh dipilih ya, kayak gitu ada keterangannya. Kemudian kan isi personal information bla bla bla, foto ya kan, academic history, educational background dan kawan-kawan. Kalau misalkan sudah bekerja kan boleh diisi, kalau enggak ya dikosongkan. Kemudian segala macam terkait dengan sertifikasi bahasa. Kemudian beasiswa lain yang diterima dari institusi Korea kayak gitu sih. Institusi Korea aja. Sudah tanda tangan dan tulis tanggalnya kayak gitu. Kemudian statement of purpose-nya, introduction kayak gitu. Jadi ada tentang financial situation, aktivitas, lain-lain, family background dan kawan-kawan. Satu hal yang aku perlu tekankan, tolong jangan itu sih. Jangan curhat terlalu kayak gimana. Ini jelaskan secara objektif kayak gitu loh. Jadi jangan pakai emosi lah untuk membuat ini. Kalau misalnya kalian gak yakin, boleh emailkan ke aku aja, nanti aku bacakan kayak gitu. Cuman ya financial situation, aku tahu memang ini jadi celah untuk teman-teman bisa bercerita banyak hal. Cuman ya jangan menceritakan hal yang sekiranya nggak menarik buat si reviewer beasiswa sih, kayak gitu. Menurut aku ya, kayak gitu. Kemudian goal of study bisa kalian jelaskan, misalkan kalian mau apa, selalu jelaskan ini sih, long term dan short term, short, medium, sama long term plan kalian kayak gitu ya. Biasanya di tujuan itu akan selalu bagus kalau misalnya gitu. Kemudian research topic dan research plan. Jadi memang agak gimana? Agak detail. Future plan after study in Korea. Oke, berarti short, medium, long term plan-nya tuh di sini. Berarti yang atas ini lebih ke kenapa kok kalian pilih jurusan ini kayak gitu. Kalian mau ilmu apa sih kayak gitu. Berarti kalau misalnya kalian mau lintas jurusan tuh masih bisa diperkenankan asal goal of study ini kuat kayak gitu. Sama research topiknya bagus kayak gitu sih. Kemudian recommendation letter. Di sini ada template-nya. Oke. The recommender is limited to the professor from a previous university or to this professor. Oke. Jadi apa cuman bisa dari profesor-profesor di univ kalian? Aku nggak tahu kata profesor ini berarti harus guru besar atau enggak. Ini cukup tricky. Tapi ya kasih aja dosen yang memiliki kualifikasi terbaik dari univ kalian. Kemudian supervisor kalau misalkan kalian sudah bekerja kayak gitu ya. Dan kalian isi. Nanti beliau suruh kumpulkan dan kasih ke kalian. Dua surat rekomendasi. Jadi kurang lebih dokumennya kayak gini, sangat-sangat sederhana sekali, bahkan nggak butuh IELTS dan topik, nggak opsional kan, opsional. Kita kembali ke sini. Jadi kalau misalkan pencet tombol apply yang besar ini, ya akan dihadapkan pada ya formnya kayak gitu. Kan isi yang ini subjeknya yang scholarship for Asian students studying in Korea, yang kedua ini isi nama, tanggal lahir, nationality, gender, email, bikin password, kemudian nomor HP, isi SMA, univ, dan kawan-kawan. Kelihatannya bukan hal yang terlalu sulit kayak gitu. Kemudian kalau misalnya kalian pernah bekerja, bisa diisi kayak gitu. Kalau misalnya kalian pernah bekerja di lebih banyak institusi, silahkan diisi, bisa ditambahkan di add more situ ya. Kemudian go next. Oke. Oke, kemudian pekerjaan kalian apa? Ya aku jawab gak ada. Ya ini kan cuma contoh aja buat kalian, jadi aku isi aja kayak gini. Kemudian univ apa yang kalian inginkan di Korea kayak gitu. Jadi kalian tolong riset dengan baik kayak gitu. Apakah mungkin ya, nanti mungkin minggu depan ya aku akan coba bikin beberapa choices univ engineering dan natural science yang menarik kayak gitu. 3 ya, kalian pilih 3. Sekarang pertanyaan kalian, apakah sama atau beda? Menurut aku kalau misalkan memang modelnya seperti ini, lebih baik jurusannya yang sama, tapi univnya berbeda-beda sih kayak gitu. Kan ya gimana ya? Ya menurut aku lebih kayak gitu sih. Kan di sini kan pemilihannya basisnya dari subjek kalian kayak gitu, dari major kalian. Jadi lebih disarankan kayak gitu. Kalau misalnya aku loh ya, subjektif kan kayak gitu. Kemudian pernah mendapatkan beasiswa lain dari institusi Korea, boleh diisi di sini.
topik. Ya, ini topik kan kayak gitu. Dan dapat informasi posko dari mana? Ya kalau misalkan memang dapat dari sini, ketik aja YouTube kayak gitu. Ya kan, kalau sudah klik next. Ya, jadi ini kan tinggal touch ini semua. Jadi kalian tinggal klik di sini, di yang kosong ini. Kemudian kan kalian bisa memilih file di komputer kalian. Jadi ini kemudian yang checklist tadi, kemudian recommendation letter 2 biji, kemudian dokumen lainnya kayak gitu. Kalian bisa add satu-satu. Kalau sudah apply dan kalian tinggal menunggu konfirmasi dari posko. Jadi menurut aku beasiswanya cukup straightforward dan ya straightforward, nggak ada persyaratan yang aneh-aneh, cukup mudah ternyata di luar dugaan kayak gitu. Oh ya, tadi aku belum bahas benefit beasiswanya. Ada satu yang kelupaan ya, nominalnya berapa? Nominalnya 1 juta won per bulan, itu sekitar 11-12 jutaan per bulan. Ya itu aja sih yang kelupaan. Terus kembali lagi ke beasiswanya, menurut aku ini salah satu kesempatan yang patut dicoba buat kalian sih kayak gitu. Meskipun kuotanya sedikit atau kayak gimana, nggak ada salahnya kalian coba juga ya, untuk melemaskan diri kalian biar bisa daftar beasiswa, terbiasa mengurus dokumen kayak gini, dan juga mulai riset univnya kayak gitu sih. Kan kalau misalnya kalian nggak daftar kayak gini kan, tidak dihadapkan pada kesempatan kayak gini kan, mungkin kalian nggak akan serajin itu meriset univnya. Jadi dengan kesempatan kayak gini, sekalian kalian coba daftar, kalian juga bisa coba riset univnya kayak gitu sih. Jurusannya terbatas ya, lagi-lagi engineering, keteknikan, dan natural sciences kayak gitu ya. So, maaf buat teman-teman yang ingin daftar social sciences, ekonomi, dan kawan-kawan, belum bisa di kesempatan kali ini. Semoga nanti di posko yang second call atau yang di pertengahan tahun, untuk nanti akhir tahun, untuk awal tahun depan, itu semoga bisa kayak gitu ya. Jadi mungkin kayak gini aja video kali ini. Nanti mungkin minggu depan aku akan buatin video tentang beberapa univ Korea yang mungkin menarik untuk dicoba. Ya, bisa untuk posko, bisa untuk beasiswa lainnya juga. So, semoga video ini membantu. Thank you for watching and see you on next video.